Assalamualaikum semua para Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Karena malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 3 episode 21. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita akhirnya mengetahui sosok kakek Agent Kin yang ternyata masih hidup sampai saat ini. Dan untuk Donald dan kawan-kawan, setelah melakukan pemakaman Agent Kin, Donald dan kawan-kawan berusaha mencari petunjuk untuk menemukan Solomon dan pasukannya. Yang dimana setelah mengikuti petunjuknya, mereka berhasil menggagalkan Rowan dan tim Solomon yang ingin menculik seorang pria bernama Benjamin Stalder. Dan dengan bantuan Tom yang mencoba mengikuti Cynthia atas perintah Cooper, mereka akhirnya mengetahui Cynthia bertemu dengan seorang wanita yang terlihat juga pernah bertemu dengan Benjamin. Namun saat itu Tom berspekulasi bahwa wanita itu mungkin adalah Katerina Rostova. Tapi di video kali ini saya akan mengungkap siapa wanita itu sebenarnya. Dan scene akhir di episode sebelumnya, Reddington yang awalnya menolak untuk kembali bekerja sama dengan FBI akhirnya menemui Aram, di mana dia ingin membayar hutang budi Aram itu dengan membantu Aram dan kawan-kawan untuk menjatuhkan orang yang menurutnya bertanggung jawab atas kematian Agent Kin. Bagaimanakah aksi Reddington, Donald, dan kawan-kawan kali ini? Langsung saja perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. I'm beginning to think it would be better. Cerita dimulai di mana kita melihat seorang wanita yang kita ketahui di episode sebelumnya bertemu dengan Benjamin Stalder dan bertemu dengan Cynthia Pennebaker, di mana saat itu Tom berspekulasi bahwa wanita ini adalah Katerina Rostova. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu siapa wanita ini. Wanita ini adalah Susan Scotty Hargrave, di mana dia dan suaminya Howard Hargrave adalah pemilik perusahaan keamanan bernama Halcyon Aegis, di mana Halcyon itu adalah badan intelijen militer swasta yang mengkhususkan diri dalam operasi yang rumit atau yang tak diinginkan orang lain. Misalnya bekerja dengan Israel untuk menyabotase program nuklir milik Iran atau bernegosiasi dengan teroris untuk pembebasan sandera yang biasanya melanggar kebijakan asing Amerika Serikat. Dan perusahaannya biasanya mengambil kontrak dari pemerintah Amerika untuk melakukan pekerjaan rumit yang tak ingin dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dan itulah alasannya Cynthia meminta Cooper untuk mundur, karena dibalik penculikan Agent Kin itu sebenarnya dilakukan oleh anak buah Susan ini. Dan pemerintah tentu saja tak bisa menangkapnya begitu saja. Dan Solomon maupun Rowan tentu saja adalah anak buah Susan ini. Namun apakah motif Solomon ingin menculik Agent Kin saat di gereja? Saya bisa konfirmasikan bahwa ada satu pihak yang mengontrak perusahaan wanita ini untuk menculik Agent Kin. Namun dari pihak manakah yang telah mengontrak Susan untuk menculik Agent Kin itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I'm COO of a multinational corporation. Kembali ke cerita, di sini Susan sedang bertemu dengan kliennya, yaitu pria ini, di mana setelah melihat kontrak yang diberikan Susan, pria ini menolak untuk menandatangani kontrak untuk menyewa jasa Halcyon, perusahaan Susan ini. Namun dengan liciknya, Susan memanfaatkan rasa kesepian pria ini yang telah menikah bersama istrinya selama 23 tahun, tapi tidak pernah memegang payudara wanita lain. Yang akhirnya akibat tangan pria ini yang masuk ke dalam baju Susan itu, pria ini pun bersedia menandatangani kontrak yang ditawarkan oleh Susan itu. Why don't you look over the contract? Might be some wiggle room in our fee. Namun tak lama kemudian, anak buah Susan memberi informasi kepada Susan bahwa sedang terjadi masalah di
di gudang persenjataan mereka. Di mana setelah mereka ke tempat permasalahan itu yang terlihat ada Rowan juga di sana, pasukan Susan telah dibantai semuanya, namun tidak ada satupun senjata yang hilang di gudang senjata itu. Karena sebenarnya yang membunuh pasukan Susan ini bukan untuk mencuri senjata, melainkan memberikan peringatan untuk Susan ini, dan ternyata orang yang memberikan peringatan itu adalah Reddington karena dia meninggalkan pesan bertulis untuk Susan di salah satu mayat pasukannya, di mana Reddington menyampaikan pesan bahwa dia ingin berbicara dengan Susan ini. Mr. Reddington says her name is Susan Scott Hargrave. Sementara di Black Side, Aram menceritakan kepada timnya bahwa dia semalam bertemu dengan Reddington, dan Reddington menjelaskan semua tentang wanita ini seperti yang saya jelaskan tadi. Dan mereka akhirnya mengetahui bahwa Solomon dan timnya ternyata adalah anak buah wanita ini. Namun Cooper yang mengetahui bahwa akan sangat sulit untuk menangkap Susan ini karena dia dilindungi pemerintah, Cooper berencana akan berbicara dengan hakim temannya dengan memperlihatkan semua bukti agar bisa mendapatkan surat penangkapan untuk Susan itu. Namun sebelum itu terjadi, Cooper bertanya apakah ada petunjuk lain tentang kenapa Susan dan pasukannya ingin menculik Benjamin Stalder di episode sebelumnya. Di mana Aram menjelaskan untuk saat ini dia tidak bisa menemukan Benjamin karena tak tahu lokasinya di mana saat ini. Tapi dia menemukan asisten Benjamin itu yang bernama Amanda yang saat ini masih ada di Amerika. Dan Aram menyarankan untuk mencoba mendekati wanita itu karena Aram yakin dia bisa mendapatkan informasi tanpa sepengetahuan Amanda jika ada agen yang bisa mendekati wanita itu. Dan Tom yang mendengar itu mengajukan dirinya sebagai agen yang akan mencoba mendekati Amanda. Dan Cooper yang mendengar itu tanpa berpikir panjang menerima usul Tom itu dan akan bekerja sama dengan Aram. Dengan ini resmilah Tom diangkat Cooper menjadi pengganti agen Kin. All you need to do is get close to her. Dan kemudian kita pun diperlihatkan Tom menjalankan misinya dengan diarahkan oleh Aram, di mana rencananya Tom mencoba duduk dekat dengan Amanda untuk bisa meletakkan alat yang diberikan oleh Aram ini agar Aram bisa menghack laptop milik Amanda, asisten Benjamin Stalder itu. Namun karena duduk Tom terlalu jauh dengan Amanda, Aram tak mendapatkan sinyal sama sekali yang akhirnya membuat Tom untuk duduk bersebelahan tepat dengan Amanda itu. Tapi ternyata meskipun sudah terlalu dekat duduknya dengan Amanda, ternyata Aram tetap tak bisa masuk laptop Amanda karena laptop Amanda sangat-sangat terencryption. Yang akhirnya membuat Aram berkata kepada Tom untuk membatalkan saja misinya. Tapi itu tak membuat Tom menyerah begitu saja. Dengan pesonanya, Tom berhasil membuka kesempatan untuk rencana kedua mereka. Yang dimana saya bisa konfirmasikan, Amanda mengundang Tom untuk ke tempat tinggalnya saat malam tiba. What's your name? I'm Reggie. Amanda. Sementara di sisi lain, di sisi Reddington yang tahu Susan tak ada menanggapi pesan peringatan yang dikirim oleh Reddington meminta Hitchin untuk menghubungi perusahaan Halcyon milik Susan untuk memberinya pekerjaan agar Reddington bisa bertemu dengan Susan Hargrave karena Reddington menginginkan Solomon dan Susan karena akibat mereka Agent Kin sekarang sudah tiada. Di mana Hitchin yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa dia turut berduka cita untuk Agent Kin. Dan untuk Halcyon, Hitchin mengungkapkan dia juga benci dengan Halcyon milik Susan itu karena mereka memang kuat, arogan, dan sering seenaknya. Namun untuk memberinya pekerjaan, Hitchin tak bisa membantu apapun karena dia tak memiliki wewenang dalam pemerintahan untuk secara pribadi memberi pekerjaan kepada Halcyon. Dan Reddington yang mendengar Hitchin menolak akhirnya mengancamnya dengan berkata bahwa semenjak Kabal mengungkapkan ke publik bahwa Agent Kin adalah Masha Rostova, sejak saat itulah awal permulaan Agent Kin menjadi buruan pihak tertentu. Yang intinya itu semua akibat Hitchin dan organisasi Kabal ini karena telah mengungkap rahasia yang seharusnya tak diungkapkan yang membuat Agent Kin akhirnya meninggal. Dan jika Hitchin tetap tak bersedia membantunya, maka Reddington tidak akan segan-segan kepada Hitchin ini, yang dimana Hitchin yang takut dengan ancaman Reddington terpaksa memenuhi keinginan Reddington yang ingin Hitchin memancing Halcyon dengan memberinya sebuah pekerjaan. What's the job?
Tak lama setelah ini, Hitchin langsung mengikuti arahan Reddington itu, yang dimana dia terlihat bertemu dengan perwakilan dari Halcyon yang bernama Bradley. Dimana di sini Bradley akhirnya mengetahui dirinya dijebak setelah melihat kedatangan Reddington. Dan di sini Reddington menyampaikan kepada Bradley bahwa Reddington ingin bicara dengan Susan tentang masalah Agent King. Dimana Reddington sudah mengiriminya pesan, tapi Susan malah mengabaikannya karena mungkin merasa takut. Dan untuk itu Reddington meminta tolong kepada Bradley ini agar bisa menyampaikan pesannya melalui Bradley ini agar Susan bersedia menemuinya. Dan Bradley yang mendengar itu menjawab bahwa dia dengan senang hati akan menyampaikan pesan Reddington itu. Namun tak lama setelah berkata seperti itu, inilah yang terjadi. Ternyata pesan yang ingin disampaikan Reddington kepada Susan adalah kematian Bradley, perwakilan perusahaan Halcyon ini. Dan itu semua dilakukan Reddington agar bisa menarik perhatian Susan Scotty Hargrave. Tapi saat Susan sudah menerima pesan itu, Rowan sempat bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Susan perihal Reddington itu, di mana Susan menjawab bahwa dia tidak akan melakukan apapun dan meminta Rowan untuk fokus melakukan tugasnya saja dan menyelesaikan secepatnya. You have your assignments, go do them. Di mana kita bisa asumsikan bahwa Susan dan kelompoknya sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Spare me the scrupulous lawyer routine, Rodney. Sementara di sisi Cooper, ternyata dia sedang bertemu dengan temannya yang bisa membuatkan surat penangkapan untuk Susan karena mempekerjakan buronan, yaitu Solomon, dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dikumpulkannya. Tapi pria ini menjawab bahwa bukti yang Cooper kumpulkan tidak akurat, karena menurutnya Solomon bisa saja bekerja sendiri, bukan dikomandoi Susan. Cooper yang mendengar itu terlihat kesal karena temannya ini seperti takut karena mengetahui Susan memiliki backingan yang sangat kuat, yaitu pemerintah Amerika. Yang akhirnya Cooper pun tak mendapatkan surat perintah untuk menangkap Susan itu. I'm sorry, Harold, but I disagree. Dan akibat itu, untuk saat ini mereka belum mempunyai apa-apa untuk bisa mengaitkan bukti agar bisa menginterogasi Susan Hargrave itu. Karena Susan memang dibelakangi oleh pemerintah, yang dimana itu sangat-sangat tidak mudah untuk mendapatkan surat penangkapan jika tidak memiliki bukti-bukti yang nyata. Namun di sini, Navabi menyampaikan bahwa dia baru saja bertemu dengan Reddington, dan Reddington meminta Aram untuk memeriksa ponsel milik Bradley yang tadi dibunuhnya itu, yang mungkin saja ponsel itu bisa memberikan mereka petunjuk. Dan setelah Aram memeriksa ponsel itu, Aram memberitahu bahwa perwakilan Susan yang dibunuh Reddington itu menghubungi seseorang sampai 3 kali panggilan yang menurut mereka bisa memberikan sesuatu. Dan Aram berhasil melacak seseorang itu sedang berada di suatu tempat, yang akhirnya membuat Navabi dan Donald mencoba untuk bertemu dengannya. Tapi mereka salah mengira orang yang mereka cari berhasil pergi tanpa bertemu dengan Donald maupun Navabi. Namun Navabi untungnya sempat memfoto orang yang mereka cari itu, yang akhirnya membuat mereka mengetahui tentang profilnya, dan Donald berencana untuk mendatanginya. Tapi setelah Cooper melihat foto dan profil orang itu yang ternyata bernama Samuel, seorang wakil direktur sebuah perusahaan migas, Cooper meminta Donald untuk tidak usah pergi menemui orang itu. Karena Cooper tahu dia adalah orang penting yang dimana jika Donald pergi ke sana, maka Donald hanya akan bertemu dengan 5 pengacara orang itu, yang dimana itu akan sia-sia saja. Tapi ternyata Cooper mengetahui bahwa dengan cara baik-baik tidak akan berhasil. Cooper meminta bantuan Reddington untuk menemui Samuel itu, yang tentu saja dengan cara Reddington seperti biasanya, itu dengan cara tidak baik atau cara paksa. Reddington berhasil mendapatkan informasi yang akhirnya Reddington memberitahu semuanya kepada Cooper, di mana ternyata perusahaan Samuel menyewa Halcyon untuk menyingkirkan saingan bisnis dari perusahaan Samuel, dan rencananya Halcyon akan menyerang saingan bisnis Samuel itu yang sedang melakukan pengiriman besar minyak
di sebuah pelabuhan di Amsterdam. Dan untuk itu, Reddington ingin Cooper menggagalkan aksi yang akan dilakukan Halcyon itu. Karena dengan begitu, Reddington yakin Susan akan keluar dari bayang-bayangnya karena Reddington sudah mengganggu bisnisnya. Yang pada akhirnya, saat malam tiba di Amsterdam, ternyata Cooper hanya memerintahkan anggota FBI untuk menggagalkan aksi dari perusahaan Halcyon yang dipimpin oleh Rowan. Dan dari Black Site, Donald dan Navabi mengarahkan anggotanya itu yang ada di sana, di mana situasi cukup menegangkan. Tapi yang pada akhirnya FBI berhasil dengan rencananya, namun Rowan yang ada di sana berhasil melarikan diri. Namun apakah yang akan dilakukan Susan setelah mengetahui operasinya telah digagalkan? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan setelah ini, kita akan ke sisi Tom yang dalam misinya mencari informasi tentang siapa sebenarnya Benjamin Stalder dengan mengencani asistennya yaitu Amanda. Dimana di sini, Tom berhasil memanfaatkan waktu untuk mencolokkan flash disk yang telah diberikan oleh Aram. Dan data pun mulai mengcopy semua file yang ada di laptop Amanda itu. Namun karena pengiriman file yang masih berjalan, Tom terpaksa mencium Amanda agar ulahnya tidak diketahui. Dan saat Tom mengetahui bahwa pencurian file itu telah selesai dan dia sudah mendapatkan flash disknya kembali, Tom beralasan kepada Amanda bahwa dia harus pergi karena teringat akan sesuatu. Attacking my people's one thing, but you're driving away my clients. Keesokan harinya, akibat bisnis Susan yang telah digagalkan, Susan akhirnya menghubungi Reddington dan berkata bahwa untuk anak buahnya yang dibunuh, dia tidak masalah. Namun karena Reddington sudah mengusir kliennya, Susan merasa bahwa dia tidak bisa diam saja dan bertanya apa yang diinginkan Reddington. Di mana Reddington berkata bahwa dia ingin penjelasan tentang Agent King. Tapi Reddington ingin penjelasannya secara langsung, tidak melalui telepon. Yang dimana Susan setuju, tapi dia ingin melakukan pertemuannya di salah satu bandara internasional pukul 17 hari ini. Yang dimana Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa itu sangat tidak mungkin karena Reddington adalah seorang buronan internasional yang dimana sangat tidak mungkin dirinya ke sana tanpa ditangkap pihak keamanan bandara internasional itu. Terlebih dengan alat pemindah yang pasti akan langsung mengenali Reddington. Tapi Susan yang mendengar itu berkata bahwa itu adalah satu-satunya cara jika Reddington ingin bertemu dengannya. Dengan terpaksa, Reddington pun setuju untuk bertemu dengan Susan di bandara internasional itu. I'll be there. 5 p.m., Raymond. Dan selang beberapa saat, kita ke sisi Tom yang dimana dia akhirnya memberikan flash disknya kepada Aram. Dan dari data itu dan ternyata Aram menghack juga laptop Amanda, mereka tidak menemukan bukti apapun atau sesuatu untuk kasusnya. Dimana Aram yang mendengar keluhan Tom meminta Tom untuk tetap bersabar. Dan Tom yang mendengar itu dan melihat Aram berkata sabar sambil melihat Navabi, Tom paham bahwa Aram terlalu sabar, di mana terlihat jelas Aram sangat menyukai Navabi, tapi tak pernah mengungkapkannya. Di mana Aram awalnya menyangkal kepada Tom bahwa dia tidak menyukai Navabi. Tapi Tom yang tak bisa dibohongi itu akhirnya menasihati Aram untuk segera mengungkapkan perasaannya itu karena Navabi tidak akan pernah tahu jika Aram tak pernah menyampaikannya. Namun tak lama setelah berkata seperti itu, mereka teralihkan karena mendengar Susan Hargrave telah menghubungi Amanda. Di mana Susan meminta kepada Amanda untuk disambungkan teleponnya kepada Benjamin Stalder yang dimana Aram dan Tom berhasil mendengar percakapan antara Susan dan Benjamin itu. Yang isinya, kita maupun Tom dan Aram akhirnya mengetahui bahwa yang menyewa Susan untuk menculik Agent King adalah atasan Benjamin Stalder ini yang kita belum mengetahui siapa orangnya. Namun karena Agent King tewas, atasan Benjamin sangat kesal kepada Susan dan Susan yang sedikit takut dengan atasan Benjamin ini mencoba menculik Benjamin tapi gagal dengan harapan Susan bisa berdamai dengan atasan Benjamin itu. Tapi di sini Susan yang tahu atasan Benjamin itu menginginkan Reddington mati menawarkan kesepakatan jika Susan bisa membunuh Reddington, maka Susan ingin
mendapat perdamaian dari atasan Benjamin itu. Karena sebentar lagi Susan akan bertemu dengan Reddington. Yang dimana setelah mendengar itu, saya bisa konfirmasikan atasan Benjamin itu bersedia berdamai dengan Susan jika Susan berhasil membunuh Reddington. Will you be so dear as to convey my offer to your boss? Dan Ara maupun Tom yang mendengar itu semua terlihat cukup terkejut karena ternyata Susan berencana membunuh Reddington. Ya, akhirnya saat Reddington dalam perjalanan untuk bertemu dengan Susan, Tom menghubunginya di mana Tom menyampaikan bahwa Susan akan membunuh Reddington. Dan pertemuan itu hanyalah jebakan. Tapi ternyata meski Reddington mengetahui bahwa dirinya akan dijebak, Reddington tetap akan ke bandara internasional itu untuk menemui Susan Scotty Hargrave. Thank you, Tom. Dan setelah Reddington sampai di bandara, Reddington berhasil melewati pemindaian retina mata akibat kacamata yang digunakannya ini. Tapi saat dia mencapai ruang tunggu yang terdapat Susan di sana, Reddington langsung ditangkap oleh pihak keamanan bandara. Dan di sini salah satu pihak keamanan melumpuhkan anggotanya sendiri karena ternyata pria ini dibayar Susan untuk mengantarkan Reddington ke tempat Susan sekarang sedang menunggunya. Karena Susan sendirilah yang berencana untuk membunuh Reddington. Tapi pria ini tidak menyangka bahwa Dembe sudah menunggunya di dekat mobil pria itu. Please, if you would. Ya, akhirnya kita pun diperlihatkan Susan dan anak buahnya sedang menunggu pria pihak keamanan itu. Dan Susan baru sadar rencananya telah gagal setelah melihat tangan pria itu dilakban di setir mobilnya. Dan tak lama setelah itu, anak buah Reddington yang sudah standby semua langsung menghabisi semua anak buah Susan itu. Dan Susan yang mengetahui anak buahnya telah tewas semua, akhirnya menyerahkan diri dan Reddington maupun Susan akhirnya berbicara secara pribadi di tempat yang sudah disiapkan ini. Namun sebelum pembicaraan utama dimulai, inilah yang dilakukan Reddington. Damn you! Di mana Reddington menembak tangan Susan karena telah mengolok Reddington yang mengatakan bahwa Agent Keen bisa selamat jika dia melahirkan di tempat yang memiliki fasilitas terbaik. Proper hospital. Damn you! Dan di sini Reddington akhirnya mengetahui bahwa seseorang yang menyewa Susan untuk menculik Agent Keen adalah Alexander Kirk. Dan siapakah dia? Saya akan menjelaskannya di episode selanjutnya. Karena di video ini memang belum dapat penjelasannya. Dan sedikit informasi tentang latar belakang Susan dan Reddington ini. Mereka berdua sebetulnya sudah saling mengenal sangat lama. Dan suami Susan yaitu Howard adalah teman baik Reddington. Namun untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk apa yang terjadi selanjutnya di sini, Susan bertanya kepada Reddington apa yang Reddington inginkan darinya. Karena dia sudah memberitahu semua tentang siapa yang menyewanya dan dia juga sudah meminta maaf perihal tragedi Agent Keen. Namun jika Reddington tetap ingin membunuhnya, maka Susan meminta untuk segera melakukannya. Tapi ternyata Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa Reddington tidak akan membunuh Susan. Karena sekarang mereka berdua memiliki musuh yang sama, yaitu Alexander Kirk. Karena akibat ini perdamaian antara Susan dan Alexander tidak akan terjadi. Dan untuk itu Reddington memiliki rencana lain yang bisa saya konfirmasikan bahwa mereka berdua akan bekerja sama untuk melawan Alexander Kirk itu. Tapi kita belum bisa mengetahui kerjasama seperti apakah yang Reddington inginkan karena ini adalah scene penutup episode kali ini. Damn you! Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Dan jika sudah, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam masuk Reddington, selamat